Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiara Habibah dengan NPM 21106302111 dari kelas 1F Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampun Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauzia LCMA. Sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya, kita juga harus mengetahui apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Lalu, siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau juga sering disebut dengan sanad. Lalu, apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau sering juga disebut dengan matan. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan Nabi, batasan-batasannya, serta ketelitian segala redaksinya. Jadi objek pembahasannya adalah diri Nabi sendiri. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan para perawi dan syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi, pembahasan ilmu hadis diroyah adalah penelitian sanad dan matan, sehingga menghasilkan kualitas hadis untuk diterima atau ditolak, sehingga menghasilkan input. Sedangkan ilmu hadis riwayah menghasilkan output. Masuk ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada masa periode Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis riwayah larangan menulis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Sahabat memiliki catatan atau koleksi pribadi. Sedangkan ilmu hadis diroyah telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Surat Al-Baqarah ayat 282. Masuk ke periode yang kedua, yaitu periode sahabat. Ilmu hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik, juga rihlah ilmiah. Pada ilmu hadis diroyah timbul secara lisan, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Pada periode ketiga atau periode tabi'in, ilmu hadis riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab hadis yang muncul adalah mutawato, musonab, dan musnad. Penulisan masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan ilmu hadis diroyah timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah periode tabi'in. Ilmu hadis riwayah pada masa tersebut masuk ke masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan secara perkataan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Muncul kutubus sittah dan model kitab jami. Sedangkan ilmu hadis diroyah telah terpisah dari ilmu hadis tapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab hadis seperti At-Taqli Al-Kabir karya Bukhari. Periode terakhir yaitu periode kelima setelah tabi'in. Pada ilmu hadis riwayah, penulisan hadis lebih sistematik, muncul kitab-kitab mustadrak, syarah istihroh, dan lain-lain. Pada ilmu hadis diroyah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis.
Kitab ilmu hadis pertama adalah Muhadis Al-Fashil Bayan Ar-Rawi wal Awi karya Rama Hurmuzi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.